Ibrahim sudah mati di awal kena asap saya, asap api saya. Udahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namrud, biarkan 3 hari. 3 hari biarin, terbakar. Dan dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Tapi nggak ada suara ini, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada cerita, nggak ada derikan, nggak ada suara sama sekali. Bubarlah semua. Sampai 3 hari. Namrud ini masih makan, minum, berhubungan biologis dengan pasangannya. Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar ini. 3 hari kemudian subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singgasana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api, saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api, semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget Ibrahim alaihissalam sedang duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Duduk, tidak ada apa-apa sama sekali. Gitu kan? Maka Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhanmu perintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Nggak ngomong apa-apa, itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim alaihissalam belum mengerti itu. Yang penting perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan? Dan ini tugasnya orang beriman nih. Diperintahin apapun kerjain. Masalah ada hikmahnya, gak ada hikmahnya itu urusan nanti. Dia sudah yakin Tuhannya. Ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu. Ibrahim alaihissalam, orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk. Namrud sempat ucapin kalimat, Ibrahim terbakar kaku. Jadi dia terbakar kaku jadi hangus, tapi kan dari jauh orang tidak tahu ini hangus atau enggak. Maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun, pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya, itu saja. Perintahnya Allah kan itu. Orang-orang semua bilang berarti Ibrahim enggak mati dibakar api. Banyak orang yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim, berarti Tuhannya Ibrahim luar biasa. Namrud pulang ke istananya, bingung mau jawab apa lagi nih. Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian, dan ini selalu Allah beginikan orang-orang kafir ya, dibiarkan mereka melakukan upaya mereka maksimal dan akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Kira-kira setelah membuat api sebesar itu dengan biaya yang besar, tenaga yang besar, kira-kira apa lagi yang bisa Namrud lakukan? Ibrahim kira-kira setelah dibakar api tidak mempan dengan ditebas dengan pedang? Secara akal sudah nggak mungkin. Karena api saja sebesar itu tidak bisa membakar, apalagi kalau cuma ditebas sama pedang gitu kan. Dalam kondisi bingung, semalam suntuk dia nggak bisa tidur, maka lalu Ibrahim berkata, maka Namrud pun dalam kondisi bingung tidak bisa tidur. Keesokan paginya Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Bukhari dikatakan mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat ini masuk di lubang hidungnya terus sampai ke otaknya. Bagaimana caranya Allahu a'lam, tidak usah dipikirkan caranya. Yang jelas masuk lalat tersebut sampai ke otaknya. Dalam hadis dikatakan sampai ke otaknya. Namrud kesakitan, ditepuk-tepuk nggak bisa keluar. Kira-kira lalat ini mau dilawan dengan apa nih? Bisa dengan otot yang besar? Bisa dengan sebilah pedang yang tajam? 1 juta prajurit? Ada yang bisa. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu masalah lalat ya. Sedikit saya kuatkan di sini dalilnya. Bukan berhubungan sama kisah Ibrahim alaihissalam, tapi ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, patung kah, pohon kah, syaitan kah, malaikat kah, semua selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Semua bersatu, semua jin, semua malaikat, semua hewan-hewan kumpul sama manusia bersatu ciptain satu lalat, mereka tidak akan mampu, kata Allah. Wa iyyadrub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kalau kita punya susu atau air, lalat datang hingga ambil setetes terbang, bisa diambil kembali? Kata Allah begitu. Da'ufat talbu wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Jadi Allah tantang masalah itu. Namrud ini sempat ingin menyiksa Ibrahim berapa hari tadi? 3 hari. Allah siksa dia 3 hari. Lalatnya 3 hari di otaknya.
nggak makan, nggak minum, teriak-teriak, kesakitan, terbolak-balik, nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Manusia 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, sudah kacau balau semuanya. Sehari aja kita begadang sudah pusing besoknya, apalagi ini 3 hari nggak makan, nggak minum dan seterusnya. Dan kesakitan, terganggu. Kita maaf, ingus saja yang ada buntu itu sudah susah. Ini lalat di dalam bergerak-gerak, dia kesakitan. Maka akhirnya 3 hari kemudian dia mati, meninggal, tergelepar di depan singgasananya. Dan subhanallah, pada saat dia meninggal, semua pejabatnya datang mendekat, orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan. Dan dengan hikmah Allah, mereka menyaksikan lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh lalat. Sehingga mereka tahu Namrud mati dengan seekor lalat. Tersebar satu Babilonia dulu, raja yang selama ini dianggap Tuhan dibunuh oleh seekor lalat. Inilah akhir kehidupan Namrud. Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita akal fikiran, hati nurani, akal dengan kecerdasannya untuk berfikir, membedakan mana benar, mana tidak. Hati nurani dengan perasaannya, bisa pekah, mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka, mana yang harus diikutin dan mana yang tidak diikutin. Sebenarnya sudah cukup dengan 1-2 sampel. Ingat, tidak semua orang beriman itu mati badannya wangi, tidak semua. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Tidak semua orang yang jahat itu meninggal badannya meletup-letup rusak, enggak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Karena kalau setiap orang kafir mati badannya rusak, enggak ada orang kafir nanti. Allah memang sengaja menguji dengan keimanan dan mau beriman enggak, gitu kan? Jadi harus ambil pelajaran. Kalau Bapak Ibu tentu yang sudah pernah susun skripsi S1, tesis S2 atau disertasi S3, di Indonesia ini ada namanya penelitian lapangan. Jadi kita adakan penelitian lapangan. Kalau saya mau tahu di Rawamangun ini kebiasaan masyarakat apa, saya nggak bisa datangin semua rumah. Datangin RT-nya, RW-nya, sampel-sampelnya sudah ada. Camat, datangi lurah, dia akan berikan informasi lengkap tuh. Ini, begini, selesai. Maka begitulah penelitian, gitu kan, penelitian lapangan. Begitulah Allah berikan kepada kita. Namrud sudah jadi pelajaran, sampel manusia satu yang kufur kepada Allah. Nih lihat nih, begini caranya dihancurin. Jangan tunggu semuanya begitu, nggak bisa. Gitu kan? Harus kita peka. Karena manusia itu kalau dengan kepekaannya, dengan akal sehatnya, begitu dia tahu ini salah ditinggalkan, begitu dia tahu benar diikutin, maka dia akan aman tuh. Tapi kalau dia tidak mau, Allah datangkan cobaan yang memaksa dia untuk membenarkan kebenaran itu. Pasti nanti dengan penyakit yang berat, dengan cobaan yang berat, terus begitu. Sampai dia meyakininya nanti. Kalau tidak juga maka kufur, masuk neraka. Gitu kan? Sudah seperti itu. Habislah kisah Namrud yang agung tadi, punya singgasana yang besar. Sampai sekarang ribuan tahun masih ada patung-patung peninggalannya. Ada sampai sekarang di Babilonia. Kalau Bapak Ibu saya tidak tahu di YouTube ada atau tidak, coba diketik sisa kerajaan Babilonia. Coba lihat, pasti ada tuh. Ada patung kepalanya, ada patung-patung besar, ada yang dianggap dulu tempat tumpuhan api yang dibakar Ibrahim alaihissalam, ada puing-puingnya masih ada. Dan dirawat oleh pemerintah Irak sekarang karena dianggap itu sejarah.